Happy Sunday. Thank you. Apa kabar teman-teman semua? Luar biasa. Amin. Dari sebelah sini dahsyat banget. Apa kabar? Luar biasa. Because we have an amazing God. Amen. Karena Allah kita luar biasa. So kita adalah anak yang luar biasa. Bukan karena kita melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi karena Bapa kita luar biasa. Karena Yesus kita luar biasa. As Jesus is, so are we in His Word. Amen. So hari ini saya yang akan sharing, dan I believe and I pray all of us will be blessed. Semua dari kita, termasuk saya sendiri, juga akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Dan saya percaya bukan saya lagi yang berbicara, tetapi Tuhan di dalam saya yang berbicara. Dan saya percaya firman Tuhan itu sangat luar biasa, dan saya sendiri juga sangat sering mengalami dengan firman Tuhan yang sama, tapi waktu kita lagi menghadapi masalah yang berbeda, tapi itu bisa menjadi solusi. Karena bukan firman-Nya, tapi yang memperkatakan firman-Nya, yang menulis firman itu yang menentukan. Amen. By the way, sekali lagi saya encourage teman-teman, minggu depan jangan lupa kita akan merayakan the Resurrection Sunday. Kita akan merayakan the perfect finish work of our Jesus. Karyanya yang sempurna akan kita rayakan. Karena dia bukan hanya mati, tapi dia bangkit kembali. Saya lihat ada beberapa muka-muka yang belum familiar. Welcome to God's Beloved Church. Nama saya Fedri. Oke, hari ini kita akan melihat mengenai Tuhan Yesus. What else? Kita akan sama-sama mendengarkan detak jantungnya Tuhan kita. Oke? Nggak ada yang tertarik. Ya udah, nggak apa-apa, saya ganti subjek. Kita bahas mengenai motivation aja. Motivation, apalagi ya? Karena saking jarang mendengarkan sampah, jadi saya lupa sampah itu apa. Haleluya, God is good, amen. Kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama sharing firman Tuhan. One thing yang God put in my heart, yang Tuhan ingin saya share hari ini, saya percaya adalah bahwa Dia melakukan karyanya yang sempurna itu dengan sukarela. Dia melakukan itu tanpa paksaan dari siapapun, dari manapun, termasuk dari Bapa. Tidak ada paksaan sama sekali. Dia melakukan itu dengan sukarela. Dan dia punya hak memberikan dan mengambil nyawanya sendiri. Jadi mungkin ada artikel atau sharing firman yang pernah kita baca bahwa, atau yang membuat kita merasa yang baik itu salah satu Yesus atau Bapa. Padahal enggak. Bapa, Putra, Roh Kudus semuanya baik, sangat mengasihi kita. Jadi bukan karena Bapa marah, jadi terpaksa backup plan-nya Yesus. No. Jesus is not the backup plan. Karena Tuhan Yesus, karena Tuhan kita itu di luar ruang dan waktu. Amen? Setuju? Jadi ketika dia berdiri di luar ruang dan waktu, dan dia melihat hari rapture itu, dia melihat many trillions are saved. Amin. That's why dia sangat happy. Dan Tuhan Yesus melakukan itu dengan sukarela, dan dia punya otoritas melakukan itu. Bukan karena oh my God, gue sekarang harus mati. No. Dia melakukannya dengan sangat penuh otoritas. Itu yang hari ini kita akan melihat sama-sama. Dan juga kita akan melihat bahwa dia itu seperti seorang gembala yang sangat amat baik. Oke? Cool? Good? Let's start. My favorite verse. Yohanes 10 ayat 10. Yes! My favorite verse. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh,
dan membinasakan. Aku datang, ini Yesus sendiri ya yang memperkatakan ini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Titik atau lanjut? Lanjut. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Untuk mengerti kalimat ini nggak perlu revelation yang aneh-aneh. Kita baca aja, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang, Yesus datang supaya kita semua, kamu dan saya mempunyai hidup. Dia nggak stop di sana loh. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. So jangan percaya kalau di dalam kemelaratan itu adalah holy. Kalau misalnya berlimpah-limpah itu adalah tidak holy. Jangan percaya itu. Amen? So kita pelan-pelan. Saya sharingnya nggak lama-lama. Next. Untuk dia penjaga membuka pintu untuk domba-domba mendengarkan suaranya. Pay attention to mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Perumpamaan ini mungkin bagi kita orang Indonesia pakai contoh domba, gembala, maybe nggak terlalu nyambung, tapi konteks cerita ini dia lagi berbicara kepada orang-orang Israel. Tapi istilah ini bukan bahasa sehari-hari kita. Domba, gembala, wah tahu lihat domba, gembala di Jakarta di mana? Kalau di Batam dulu sering lihat ikan, kepiting, udang. Nah ini contohnya dia menggunakan gembala dan domba. Tapi saking simpelnya Tuhan kita udah dapat banget heartbeatnya Tuhan kita, detak jantungnya Tuhan kita dari Yohanes 10 ini. Ya, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Saya mau nanya, kalian itu termasuk domba dia atau serigala sih? Domba dong. Good answer. God bless you bro. Domba dong. Jangan-jangan ada yang mengira serigala ya, karena masih bingung kalian itu termasuk domba atau serigala? Loh kok jadi ragu bro? Domba dong. Udah pasti domba. Udah pasti domba. Perumpamannya kita di sini domba. Kita bukan maling itu, kita bukan serigala itu ya. Oke. Jadi kita adalah domba-domba yang bisa mendengarkan suara dia. Jadi kita nggak perlu, sekali lagi saya katakan, belajar metode-metode mendengarkan suara Tuhan. Amin. Amin. Yeah, give him praise. Come on. Tidak perlu ada metode cara-cara mendengarkan suara Tuhan. No, because kita adalah beloved-nya dia. So kita tahu suara dia, mendengarkan suara dia, karena kita punya relationship sama dia. Bukan kita rasa kita ada relationship, no, kita ada relationship. Yang ada adalah kita rasa kita udah putus relationship sama dia. Amen? So the truth is God loves you so much. Mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. So sweet. Memanggil dombanya dengan namanya. Febri, Yudi, Rita, Ryan. Mungkin suara Tuhan lebih seksi lagi. Febri. Apa sih? Sorry, lanjut ya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Nah, saya pernah menyaksikan sebuah kejadian yang lumayan nyambung sama ini. Jadi ada sepasang suami istri. Suaminya tuh lumayan hobi water sport, banana boat, jet ski, parasailing, lumayan hobi. Nah, istrinya nggak bisa berenang atau kurang mahir dalam hal perenangan lah ya. Jadi kurang mahir dalam berenang. Jadi waktu itu di Bali ceritanya, di Bali main water sport di Tanjung Benoa ya. Di Tanjung Benoa. Nah, tadinya tuh suaminya tuh nggak mau main. Ah udahlah, bosen.
pengen main yang lain, udah main yang lain. Tapi akhirnya udahlah temenin istrinya. Nah, itu by the way, kalian pernah main banana boat kan? Pernah kan? Nah, jadi begitu udah mulai sama temennya, kalau nggak salah berapa, berenam apa bertujuh apa berlima deh, udah mulai. Kan banana boat tuh nggak mungkin cuma dibawa lurus, pelan. Kalau gitu pasti dikomplain yang bawa ininya, yang bawa kapalnya kan. Terus biasanya di depan banana boat itu ada yang namanya si monyet. Si monyet itu tuh yang loncat-loncat yang jangan lihat ke saya ya. Jadi saking serunya, terus biasanya tuh gini, si monyet ini akan ngelihat reaksi dari yang naik di kapal banana boat itu. Semakin ketakutan, semakin dikerjain lagi. Jadi akhirnya tuh mungkin mereka udah biasa kali ya, sengaja di corner gitu supaya semuanya jatuh. Akhirnya bener tuh, itu si monyet itu akhirnya ngasih kode ke yang bawa kapal, dibikin corner gitu. Bener-bener satu banana boat itu kayak terbang gitu, semuanya jatuh dong, right? Nah, si istri ini kan nggak begitu bisa berenang, dan ini di laut, bukan di swimming pool. Ini di laut, istrinya ketakutan, panik. Suaminya begitu, kan pasti ada momen-momen lu jatuh dulu baru, walaupun pakai pelampung kan butuh, it takes time. Akhirnya suaminya langsung nyariin istrinya. Begitu udah ngeliat istrinya di sebelah mana, langsung berenang ke arah istrinya dan langsung manggil namanya. Misalnya panggilan baby gitu, atau misalnya Lili atau siapa gitu, langsung dipanggil sayang gitu. Nah, si istri itu tadinya panik, setelah mendengarkan suaminya manggil gitu, dia langsung tenang. Padahal masih di laut kan? Masih di laut, tapi dia mendengarkan suara suaminya itu. Dia tahu ada somebody yang di sana. Kita juga gitu, kita mendengarkan suara daddy kita. All the time. Gak ada sekalipun sedetik pun kita nggak bisa mendengarkan suara dia. Yang ada cuma kita pikir kita nggak bisa dengar suara dia. Amen. Dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Waktu dipanggil namanya itu langsung si istri itu langsung tenang, karena dia tahu siapa yang manggil dia. Dia tahu orang ini bisa dipercaya. Jadi saya percaya kita setiap hari juga Tuhan senang sekali manggil nama kita. Dan kalau misalnya satu hari dia cuma punya 3 kata, dia pasti bilang I love you. Seandainya dia kalau cuma punya 3 kata, tapi enggak, dia have love story yang dia always telling us I love you. It's alright, don't worry, I'm with you, I'm not against you. Saya nggak mau musuh kamu jangan percaya itu kata si itu. Saya mengasihi kamu, waktu kamu masih berdosa pun aku udah mati buat kamu. That's how good our Jesus is. Amen. Let's move to the next. Bukan next level, next slide. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Bayangin, kita tuh kayak dombanya dan Tuhan kita tuh jalan di depan kita. Kita nggak perlu takut kalau ada bahaya, ada apapun, Dia yang duluan. Dia yang duluan ada di depan kita. Hal jelek, hal apapun, Dia yang sudah tanggung duluan. Dan tugas kita cuma apa sih? Mengikuti doang. Follow. Kita tahu suaranya, dia panggil nama kita, dia jalan, kita jalan. Dia stop, kita stop. Dia suruh rest. Dia suruh istirahat. His wisdom itu ada di dalam kita. Hikmatnya dia itu ada di dalam kita. Kerjaan kita cuma mengikuti dia, karena kita kenal suaranya. Kalau kita dengar suara yang asing, walaupun manggil nama saya, Fedri, sini, aku mau kasih kamu good thing. Tapi saya
nggak kenal suaranya, I will not go there. Tapi karena kita tahu suara dia, kita tahu Bapak kita tahu dia sangat baik, sangat mengasihi kita, to the max. Dan dia sudah membuktikan, dia bukan cuma ngomong doang, NATO, no, actionnya udah komplit. That's why mari kita hargai itu dengan kita percaya bahwa semuanya sudah sempurna. Karyanya itu sempurna, gak ada bagian kita lagi yang bisa kita lakukan untuk kita. Misalnya kita domba nih, kita nggak berusaha menjadi domba lagi, kita tuh domba kesayangan dia. Karena mereka mengenal suaranya, kita tahu suara dia memanggil nama kita, dia ada di depan kita. Enak banget kan? Enak gak sih punya Tuhan yang sebaik itu? Seperti yang tadi Kogat sempat mention kemarin waktu kita Jesus tadi, Pastor Yudi sempat share. Yang dianggap kebodohan sama dunia itu, mereka tuh nganggap kita bodoh. Hah? Lu dengerin firman Tuhan bahwa Tuhan baik dan problem lu selesai gitu? Yes. Jawab, yes. Kita justru one day kita yang akan ketawa. Isaac itu ketawanya terakhir. Kita yang ketawa. Karena apa? Tuhan Yesus. Bukan karena kita hebat, kita ngetawain balik. Aduh. No. But we know it is finished. It is finished. It is finished. Jadi ketika kita fokusnya ke salib Kristus, orang-orang yang matanya tuh masih ada selubungnya, mereka akan melihat tuh aneh banget sih. Ngomonginnya Yesus saja, GBC ngomongin yang lain kek. Sorry, kalau kalian mau mendengarkan yang lain, di sini nggak ada. Di sini cuma ada Yesus. Amin. Amin. God is so good. Dan kalau misalnya kita mendengarkan I love you dari someone yang mengasihi kita, masa bosen sih? Yang bener aja. Kayaknya something wrong deh kalau misalnya kita dibilang I love you, tapi kita bosan lah. I want you to give me some condition supaya gue bisa lebih lagi bla bla blanya. No, Tuhan kita tuh nggak se-psycho itu seperti yang di maybe some beberapa tempat memberitakan seperti itu, bahwa ada kondisi tertentu supaya kita bisa menjadi anak kesayangannya. No, karena semua syarat dan ketentuan sudah dipenuhi oleh Yesus. So di sini tagline-nya adalah syarat dan ketentuan tidak berlaku. Enak banget gak sih? Praise God. To share Jesus itu benar-benar ya. Saya setelah ini kayaknya baru 5 atau ke-6 kali ya dipercayakan untuk sharing firman di sini. Semakin dikasih privilege, kehormatan dan kesempatan untuk sharing, semakin tuh kayaknya buat saya, buat yang lain saya nggak tahu. Somehow bukan dari Senin udah dikasih revelation sama Tuhan. Apalagi ditambah dalam minggu ini, wah luar biasa challenge-nya. Tapi Tuhan, karena saya tahu suara dia, enak banget. Jadi saya nggak worry, oh my God, minggu saya disuruh sharing ngomong apa ya. No, I know His voice, He calls me by name. Dia jalan di depan gue tinggal ikut. Enak banget. So menjadi anak kesayangan Tuhan itu udah paling enak. Dalam daily life kita sangat praktikal sekali. Jangan pikir, saya di sini dengerin firman kurang praktikal. Kalau saudara-saudara cuma butuh practical things, please go to Gramedia aja, don't come here. But apa yang kita dipercayakan untuk share di sini itu melebihi yang ada di Gramedia. Amen. So enak sekali jadi anak dia. Kalau saudara-saudara pernah diberitakan bahwa ada syarat-syarat tertentu, please hari ini kita sama-sama belajar, semuanya sudah selesai. Jadi bagian kita cuma terima enaknya aja.
Next. Ya, Yohanes 10 ayat 7 dan 9. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Dia adalah pintu. Next. Akulah pintu, diulangin sekali lagi. Akulah pintu. Dia itu pintu. Lu gak usah nyari pintu yang lain. Dia itu pintu. Dia bukan nunjukin pintu. Dia itu pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan green pasture. Green pasture. Healthy, wealthy, peace, green pasture. Akulah pintu, kata Tuhan. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan by the way, kita yang sudah percaya Kristus, kita sudah ada di dalam, oke? Jadi jangan nyari-nyari pintu lagi. Ini Tuhan tuh lagi ngasih tahu. But sekarang in modern days kita lihat kita tuh sudah masuk melalui Dia. Dengan cara apa? Kita sudah terima Dia sebagai juru selamat kita. Dia adalah Tuhan yang sangat sayang sama kita, Bapa dan Raja kita. Akulah pintu. Jesus is the way, the truth, and the life. Yesus adalah jalan, apa? Kebenaran dan kehidupan. Dia nggak bilang saya akan nunjukin jalan, saya akan nunjukin kamu the way. No, dia bilang I am the way. Akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, akulah kehidupan itu. So, bagian kita tuh enak banget. Sampai kalau nggak percaya benar-benar cuma terima enaknya aja. Ada problem? Oh jadi nggak ada problem? No, bukan itu maksud saya. Kita tetap ada problem. Kita tetap ada challenge karena kita masih hidup di dunia ini. Masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah relationship, masalah apapun. Tapi mau nggak kita percaya bahwa satu-satunya the way, the truth, and the life is Jesus. Amin. It's okay kalau misalnya kita nggak percaya. Tuhan dengan His goodness and His mercy, Dia akan terus tunjukin, gue tuh sebaik ini, gue tuh sebaik ini, gue tuh sebaik ini. Dia nggak akan marah, dia nggak akan kesel. Gimana sih lu nggak percaya? Kan gue udah membuktikan. No, dia nggak secemen itu. Lu nggak percaya? Gue akan dengan kebaikan gue curahkan kebaikan gue sampai lu tuh percaya. Sebaik itu Tuhan kita. Dan Dia melakukan itu bukan karena terpaksa. Waktu Dia bless kita, itu is a blessing bagi Dia. Saudara-saudara ingat waktu di Samaria, waktu Dia selesai Dia minister, Dia melayani seorang wanita yang punya banyak sekali laki-laki. Selesai dari sana, Dia kelihatan seger. Murid-muridnya tuh bingung. Emang siapa yang kasih makan? Dia kan jawab, makananku nggak sama. Jadi waktu Tuhan Yesus bless us, pour out His love, His amazing grace, itu justru Dia lagi menikmati. Sekali lagi saya katakan, waktu Dia lagi memberkati kita, itu Dia menikmati sekali. Punya Tuhan kayak gitu, kurang enak apa? Waktu lagi berkati kita, Dia lagi enjoy. Dia nggak kasih condition apa-apa loh. Dia cuma minta, trust me, believe me, itu doang. Believe, receive, enjoy. Believe, receive, enjoy. That's my gue suka sekali. Believe, receive, enjoy. Itu putar-putar. Lu semakin enjoy, wah nanti itu bikin lu semakin believe. Semakin believe, semakin banyak lagi lu receive. Semakin receive, lu semakin enjoy lagi. Karena waktu kita melakukan itu, waktu kita katakan kita believe, waktu hati kita believe, itu fokusnya bukan di kita lagi. Enaknya tuh gitu. Waktu kita nggak fokus pada diri kita sendiri lagi, kita fokusnya pada Tuhan punya supply in everything. Itu tuh beban itu jatuh. Jadi Yesuslah pintu itu. Barang siapa masuk melalui aku, ingat ya, kita sudah masuk. Ia akan selamat. Nah, selamat di sini sozo. Sozo itu adalah bukan cuma oke,
Dulu seharusnya masuk neraka, sekarang masuk surga. No, tapi more than that, kesehatan, kelimpahan, sangat rich. Kalian research sendiri, sozo itu artinya seluas apa. Dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Mazmur 23, The Lord is my shepherd, I shall not want. Padang rumput, bukan cuma padang rumput lagi, padang rumput yang hijau. Dan apakah kita berusaha dengan kekuatan sendiri untuk masuk dan baring di padang rumput itu? He will make us lie down. Dia sendiri, karena domba itu adalah binatang yang katanya paling bego. Dia nggak bisa baring sendiri. Kalau jatuh dia nggak bisa berdiri sendiri. Nah, mungkin karena dependence kita seperti domba kepada gembala, kita dibilang bodoh. Padahal we are enjoying. Come on, siapa yang bodoh? Mau dengan kekuatan sendiri, hasilnya tetap mentok. Mendingan enjoy, percaya, terima. Waktu kita akan sadari breakthrough itu yang kita expect manifestasinya udah terjadi. Dan waktu dalam perumpamaan yang domba yang hilang, itu kan Tuhan yang mencari. Amin. Tuhan yang mencari, Tuhan yang actively mencari. Jadi please jangan tulis buku mencari Tuhan. Tuhan kan nggak hilang. Tuhan nggak hilang. Kita pikir dia hilang. Padahal Tuhan bahkan dia ada di sini. Each of us. Dan dia cuma bisikin 3 kata. Kalau kalian lupa semua yang saya sharingin hari ini, just remember God loves you. Titik. Gak ada fine print jika kamu bla 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 bla. Tuhan kita nggak se-cheap itu. Haleluya. Jadi Tuhan sendiri itu adalah pintu. Dan kita sudah masuk melalui dia ketika kita percaya dia adalah juru selamat kita. So, nggak usah nyari-nyari pintu lagi, oke? Pintu sana sudah ditutup. Nanti mau keluar dari pintu sana, kata Kogan. Pintu itu aja yang diperhatiin hari ini. Pintu yang lain nggak usah, oke? Oke, next. Pencuri datang hanya untuk, ini yang John 10:10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Oh, that's so bad. But thanks God. Kita tuh punya shepherd yang jagain kita selalu. Dan, itu nanti di belakang deh. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Zoe life. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, perisus. Ini kalian buka di Google, ini semuanya tinggal kalian search aja. Nah, ini artinya sebenarnya masih luas banget, tapi ini saya singkatin aja, tapi tidak melenceng dari arti sebenarnya. Jadi Zoe life, hidup itu, aku datang untuk memberikan hidup. Bukan hidup yang oke, hari ini saya napas, thank God lah masih napas, semuanya masih Jadi hidup yang biasa-biasa aja. Tuhan tuh nggak mau memberikan kita hidup yang biasa-biasa aja. Dia memberikan kita apa? Zoe life. Zoe life itu life of the absolute fullness of life which belongs to God. Dia memberikan hidupnya dia. Tuhan sakit-sakitan, melarat, stres, worry, ketakutan? No. Itu yang Tuhan He died for us to enjoy abundant life. Dia mati untuk kita supaya kita bisa menikmati abundant life itu. Karena dia adalah lebih dari cukup. Overpayment. Jauh dari apa yang seharusnya dia bayar. And then abundantly lebih gila lagi. Perisos, ini kayaknya saya cuma ambil sepertiganya doang. Kalian cari sendiri. Over and above, more than is necessary, super added, exceeding abundantly, supremely something, further, more, much more than all. Titik, karena masih
Masih gelo banget Tuhan kita. Masih, you cannot describe it with words. Kita tuh gak bisa menjelaskan dengan kata-kata apa yang Tuhan tuh ingin berikan kepada kita, kehidupan seperti apa. Yang jelas standarnya ini, Tuhan mau kita sehat. Tuhan kita mau kita makmur. Itu yang Tuhan mau kita nggak pusing, nggak worry, nggak stres. Itu yang Tuhan ingin kita hadapi. Dan sekali lagi, abundant life itu nggak hanya money. It's more than that. Penghinaan sekali kalau kita bilang abundant life itu cuma duit. No, tapi lebih dari itu. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Itu yang Tuhan sudah berikan. Abundant life. So, abundant life yang sudah diberikan itu, cara terimanya gimana? Cara terimanya? Just terima aja. Percaya, terima, nikmati. Bener-bener nggak, bener deh, kita nggak bohong di sini. Bener-bener nggak ada syarat apapun lagi. Amin. Next. Nah, di ayat 11 itu, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Nah, baik di sini ini juga very very wide. Ini juga saya kasih titik lagi karena masih so rich. It's beautiful, handsome, excellent, eminent, choice, surpassing, precious, useful, suitable, commendable, admirable, bla bla bla. Itu kualitas Savior kita. Itu kualitas gembala agung kita. Kalau punya gembala seperti itu, benar deh, hidup kita enak banget. Enak banget. Yang bagian yang perumpamaan yang mengenai domba yang hilang, itu waktu dombanya Tuhan yang nyari. Nah, waktu Tuhan menemukan, apakah dombanya berusaha manjat ke atas punggung gembalanya? Enggak. Tuhan yang gendong. Tapi kalau si domba itu berontak-berontak, bisa nggak? Dia nggak mau believe and receive the help. Bisa nggak? Bisa, dia berontak-berontak bisa. Tapi apakah Tuhan akan surrender? Oh, kamu ya kurang ajar, gue udah nemuin lu, masih aja ngeyel, bla bla bla. Bisa seperti itu? Tuhan kita nggak seperti itu. Dia tetap akan berusaha embrace, memeluk kita, with His goodness and mercy, kebaikan dan pengampunan. Fungsi Roh Kudus ingatin kita itu doang. Fungsi Roh Kudus bukan ingatin dosa kamu waktu umur berapa, bla bla bla. No, itu juga suatu penghinaan kalau kita bilang Roh Kudus itu ingatin kita dosa-dosa kita. No, Roh Kudus point us to Jesus, that's it. Point us bahwa kita sudah dibenarkan. Point us bahwa kita punya gembala yang baik. Point us to semuanya sudah selesai. Itu Roh Kudus. Mengingatkan kita, menunjukkan kita bahwa kita adalah anak-anak kesayangan Dia. Amen. Jadi kualitas gembala seperti ini dahsyat sekali. Dan ini bukan hayalan saudara-saudara, ini adalah kenyataan dan kebenaran yang anytime kita nikmati. What awesome God we have in every condition. Kalau misalnya kita belum mengalami breakthrough yang kita expect, at least lu believe you have a good shepherd dulu. It's okay. Kita belajar percaya. Oh ya. Waktu itu gue berusaha dengan kekuatan sendiri, maybe breakthrough-nya nggak jadi. Maybe this time I want to learn. Gue pengen depend on Him. Because He is so good. Rugi sekali kalau kita nggak bergantung sama Dia. Rugi, saudara-saudara. Apalagi kita berusaha, kita pikir kita bisa berusaha membuat Dia lebih mencintai kita. No, Dia sudah mencintai kita to the max.
Tidak ada yang bisa menambah-nambahkan kasihnya kepada kita. Tidak ada yang bisa mengurangi juga. Titik. That's the truth. Love us so much. Next. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Mengenal sini bukan cuma, oh gue tahu ini si A, ini kayaknya si B, ini kayaknya si C yang kakinya agak pincang, ini kayaknya si D yang matanya bla bla bla. Enggak seperti itu. Tapi ginosko. Ginosko itu sangat-sangat intim sekali. Itu dalam bahasa aslinya itu bisa diartikan sexual intercourse, make love. Seintim itu. Dia mengenal kita tuh sampai dia lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. That's it. That's the words. Jadi jangan, kita kadang-kadang memang kita pikir I know myself. Pencipta kita yang tahu kita sebenarnya sampai ke akar-akarnya. He knows us who we are, but still He loves us. Dia tahu kita sampai ke akar-akarnya. Dia tetap milih mengasihi kita. Dia yang paling tahu, saudara-saudara, bukan kita sendiri. So, kalau gembala kita lebih tahu, kenapa kita nggak belajar percaya sama dia? Dia yang menyelesaikan dengan caranya sendiri. Biar dia yang gendong kita, biar dia yang balut kita, biar dia yang membawa kita ke tempat padang rumput yang hijau. Hah? Jadi kita nggak ngapa-ngapain? Lu nggak ngapa-ngapain dong, lu believe and receive. Bagian kita believe and receive, percaya dan terima. Percaya, terima. Tambah satu lagi, nikmatin. Percaya, terima, nikmatin. Percaya, terima, nikmatin. Enak banget, emang enak. Lu mau yang gak enak? Enggak kan? Saya juga gak mau. Tapi ini bukan kita ngayal, wah seandainya gembala saya ya sebaik ini ya, aduh. No. Ini lebih benar daripada fakta-fakta yang ada. Ini lebih benar dari kebenaran-kebenaran. Semua ini Tuhan Yesus sendiri yang sudah melakukan itu, dan dia melakukan itu dengan sukarela tanpa paksaan. Nanti di belakang kita akan lihat. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Dia kenal kita juga kenal dia. Ginosko juga, seintim itu. So, hubungan kita dengan Tuhan kita adalah sangat-sangat intim. Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari Tuhan. Tidak ada sama sekali. Yang ada cuma kita pikir, kita rasa kita sudah out of fellowship with God, which is not true. Itu tidak benar, saudara-saudara. Yang benar adalah kita sudah menjadi satu dengan Dia. Amen. Yes. Next. Are you blessed so far? Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. So beautiful. Dari ayat 11 tadi dia bilang gembala yang baik itu memberikan nyawa. Saya nggak tahu ya tradisi di Timur Tengah seperti apa. Apakah benar gembala-gembala itu sampai mati buat dombanya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak, yang Bro Freddy yang sering ke sana, kayaknya enggak ya. Nah, jadi mungkin karena itu orang tuh susah percaya. Hah? Jadi Tuhan Yesus kamu itu mati buat kamu? Yes. Jawab, yes. Dan itu yang membedakan kita dengan agama. Kita punya relationship, hubungan. Ya, untuk di dalam KTP ya haruslah ditaruh what is your religion, apa agamamu, Kristen. Tapi kekristenan itu lebih dari itu. Itu mengenai hubungan pencipta kita, Bapa kita, Raja kita mau mati supaya kita tuh bisa jadi satu sama Dia. Otak kita tuh nggak nyampe. Jadi jangan berusaha dicerna dengan otak. Lama-lama gila. Tapi untuk diterima, dinikmati. Dan semakin kita nikmati, wah itu semakin firm gitu, semakin yes.
This is the voice of my daddy. Yang memberikan peace, yang memberikan hikmah. Dia sendiri hikmah itu. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dia sudah memberikan nyawa untuk kita, saudara-saudara. Kasih di komputer aja deh. Turun. So, Kasih USB. ketika kita percaya dan terima itu, kita menikmati dan kita itu menghargai karya yang sempurna. Tapi kalau kita pikir kita masih harus melakukan sesuatu, itu sama dengan kita ludahin karya yang sempurna. Sama juga kita lagi menghina. Bukannya kita jadi kurang ajar, enggak loh. Justru waktu kita percaya dan terima, itu justru yang dia merasa paling ke-bless. Waktu dia memberikan nyawanya untuk kita, itu dia feel so blessed. And hasilnya, dia sudah lihat end resultnya. Dia sudah lihat end resultnya. Many are saved. Karena dia di luar ruang dan waktu. Dia sudah lihat banyak sekali orang-orang yang diselamatkan. Amen? Next. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ini speaking about otoritas. Dia memberikan nyawanya dan dia berhak untuk menerimanya kembali. Dan Bapa mengasihi itu bukan karena good boy, karena kamu sudah mau menyerahkan nyawa kamu, okay, then you are good boy. No, Bapa dan dia adalah satu. Jadi mereka sama-sama menikmati ketika di Bukit Kalvari itu. Karena end resultnya adalah kita menjadi satu dengan Tuhan kita. Tidak ada selubung lagi, tidak ada batasan lagi. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Next. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. So di sini jelas sekali ya, yang saya katakan tadi di depan, bahwa Tuhan bukan terpaksa. Oh my God, ternyata mereka fail. Oke, Yesus kamu siap-siap ya. No. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Kalau saudara baca dari Yohanes 1 lanjut sampai ke Yohanes 10, itu banyak sekali kejadian yang belum waktunya, terus Tuhan kayak hilang gitu, mau dilemparin batu, mau dibunuh. Tuhan Yesus bilang belum waktunya, dia kayak hilang gitu. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi dia nggak terpaksa, saudara-saudara. Dia memberikannya menurut kehendak dia sendiri untuk aku dan kamu. Dia memberikan segala-galanya. Dia memberikan dirinya sendiri. Which is itu di bawah berkat-berkat yang lain. Which is semuanya itu udah terkandung di dalam dia. Kesehatan, masalah relationship, keuangan, apapun. Dia sudah memberikan nyawanya. Dan good news-nya bukan terpaksa, tapi menurut kehendaknya sendiri. Dan dia punya kuasa, dia bukan Tuhan yang terpaksa dan karena si musuh telah menang. No, dia berkuasa, dia memberikan dan dia berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. So, what a perfect Savior yang hari ini kita sama-sama lihat. Dia begitu baik dan dia begitu berkuasa dan dia begitu mengasihi kita. Dan dia melakukan itu sengaja ditulis menurut kehendakku sendiri, biar kita jangan ngerasa, Tuhan kamu terpaksa ya. Mungkin ada artikel-artikel yang kita pernah baca bahwa sebenarnya Allah lebih baik, Yesus tuh kurang baik, atau Yesus lebih baik, Allah itu tukang marah atau apa. No. Bapa, Putra, Roh Kudus mengasihi kita to the max. Tuhan Yesus memberikan nyawanya menurut kehendaknya sendiri. Dan dia punya otoritas. Amin.
Next. Nah, ini bahasa Inggrisnya dalam Amplified. No one takes away from me. On the contrary, I lay down voluntarily. Itu maksudnya secara volunteer, tanpa paksaan. I put it from myself. I am authorized and have power to lay it down, to resign it, and I am authorized and have power to take it back again. These are the instructions, orders which I have received as my charge from my Father. So, secara voluntarily, secara sukarela, dia mau mati buat kita. Amin. Next. Nah, no one, ini yang versi The Message. No one takes it from me. I laid it down of my own free will. Of my own free will. Saya nggak tahu saudara-saudara hari ini nangkapnya gimana. Tapi for me, I'm so blessed karena saya tahu ternyata tuh Tuhan saya tuh mati buat saya. Tuhan Yesus itu mati buat saya tuh penuh dengan kerelaan. Penuh dengan kerelaan mau mati buat saya. I have the right to lay it down. I also have the right to take it up again. I receive this authority personally from my Father. Amen. His free will, His amazing love for us. Amen. Next. Nah, ini kita lihat di Yesaya 53. Saya bacain ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Jadi dengan penuh kerelaan dia menanggung ini loh. Penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Bahasa Inggrisnya kurang tepat, justru bahasa Indonesia lebih tepat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. So, dengan penuh kerelaan Tuhan Yesus itu mau mati buat kita, bukan cuma mati, no. Dia menjalani itu supaya kita nggak perlu lagi menjalani itu. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. The beautiful exchange. Jadi penyakit apapun yang kita sedang mengalami manifestasi the lain symptoms dalam tubuh kita, mari kita sama-sama percaya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Apapun, masalah apapun, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Masalah kitalah yang ditanggungnya. Stress, worry, itu mahkota duri itu beracun. Itu biar kita nggak perlu mengalami pikiran-pikiran yang begitu beracun lagi. Worry, stress, depresi. Itu dia tanggung untuk kita supaya kita nggak usah menanggungnya lagi. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tuhan sudah memikul kesengsaraan kita. Dan dia nggak butuh kita memikul salib. Dan kesengsaraan kita yang dipikul. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Next ayat 5. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Kita diremukkan karena kejahatan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, saudara-saudara. Mari kita sama-sama hari ini kita metanoia. Dia melakukan itu dengan penuh sukacita. Dia menanggung semua sakit penyakit, semua penderitaan kita untuk mendatangkan keselamatan buat kita. Yang semua ganjaran itu sudah ditimpakan kepada dia. Dan semua blessing itu sudah ditukarkan buat kita. Kita just have to remember, just ingat aja, semua sudah selesai. Fakta mungkin kita masih lihat, tapi fakta itu gini saudara. Ini tangan saya hadap ke bawah atau hadap ke atas? Ini itu fakta, bisa berubah. Tapi kebenaran itu selama-lamanya tuh nggak bisa diubah-ubah. Kebenarannya adalah oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. That's the truth. Itu yang kita perlu mengingatkan diri kita bahwa kebenaran itu jauh lebih powerful daripada fakta-fakta yang kita hadapi sehari-hari. Apapun problem. Sekali lagi saya bukan katakan kita tidak akan mengalami masalah. No,
Tapi waktu kita ada masalah, kita tahu Gembala Agung kita tuh sudah ada di sana. Dia sudah menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Waktu kita tahu ada someone di sana, itu otomatis kita menjadi lebih tenang. Apalagi kita tahu kualitas juru selamat kita itu sesempurna apa, itu lebih menenangkan lagi. Jadi kita di sini mata kita tertuju pada kesempurnaan Tuhan Yesus, bukan pada kita lagi. Nggak ada bagus-bagusnya. Kita melihat karyanya yang sempurna, karyanya yang sudah selesai. Jadi melihat gitu aja problemmu selesai. Yes. Let's repent gitu loh. Mari kita percaya, mari kita percaya. Waktu lagi ada masalah kok malah dengerin itu, kok malah dengerin sermon. Kata orang dunia itu kebodohan. Waktu lagi sakit kok ambil Holy Communion? Because my God is alive. Amin. Karena Tuhan gua tuh hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan Dia telah menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Jadi waktu kita tahu kita punya gembala sebaik itu, kualitasnya super kelas, super sempurna, dan dengan sukarela, nggak ada koma lagi gitu loh. Selesai, dia melakukan itu dengan sempurna, dan dia melakukan itu dengan sukarela, dan kualitas dia itu is more than enough, overpayment, lebih dari cukup. Next, kita sekalian sesat seperti domba. Bukan saudara-saudara sekarang sesat ya, no, dulu masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita sekarang udah gak sesat lagi, kita sudah ada di dalam gembala agung kita. Kita dengar suara dia panggil nama kita, dia tahu kita tahu dia, ginosko. Next, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Nah, dia membiarkan. Di sini sekali lagi ini bahasa orang yang secara sukarela. Let it be done. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seharusnya kita loh yang dibawa ke pembantaian. Praise God to our Jesus. So, kita sudah lebih dari pemenang. Jangan berusaha menjadi lebih dari pemenang. Kita sudah lebih dari pemenang karena Tuhan Yesus yang nyelesain, kita nikmatin hasilnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Surrender, free, voluntary. Dia dengan sukarela, dia mau banget mati untuk saudara dan saya tanpa paksaan sama sekali. Dia juga nggak mau maksain saudara percaya dia, karena dia nggak mau punya relationship dengan robot. Dia kasih kita free will. You want to believe atau enggak? Dia nggak mau dipaksa. In a way dia maksa dengan mencurahkan kebaikan dan kebaikan, His goodness and His mercy, His goodness and His mercy itu. Amen. Next. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, Lukas 23 ayat 46. Ini how He depart. Keren banget yang tadi saya bilang. Keren banget. Caranya tuh nggak cupu, nggak karena gue dibunuh orang atau apa. No, dia punya otoritas. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, dengan nyaring ya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu serahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi bukan dia lagi, ya Bapak. Kalau itu dia mati karena dibunuh. Dia nggak punya otoritas. Ya Bapak, belum selesai. Tapi dia selesai. Ya Bapak, ke dalam tanganmu serahkan nyawaku. Dia finish it
perfectly. Dengan sempurna. Dia punya otoritas. Dari tadi kan kita baca, dia punya otoritas. Dia bisa menyerahkan, dia bisa mengambilnya kembali. Dan dia melakukan itu dengan sukarela, saudara-saudara. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dan sesudah berkata demikian, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Sudah finish the line, sudah oke, semua dosa, hukuman dosa sudah ditimpakan atas tubuhnya, everything is complete. Dia teriak finish, and then, ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Perfect God. Dahsyat banget Tuhan kita. Masih ada lagi, lanjut. Nah, ini diulangi lagi nih di belakang. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Lanjut. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti, katakan pasti. Sekali lagi, pasti. Tidak akan binasa sampai besok. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dibaca aja, nggak perlu dijelasin. Dibaca aja kita udah sangat-sangat diberkati, and we can go home. Amen. Sekali lagi saya pengen bacain lagi sekali lagi. Dan aku memberikan hidup yang kekal, saudara-saudara. Zoe life. Zoe life. Fakta-fakta mungkin mengatakan, no, this is not Zoe life. Utang gue masih banyak, masalah gue masih gini, sakit penyakit ini belum God. Tapi percayalah, Dia sudah memberikan hidup yang kekal kepada kita. The Zoe life sudah diberikan kepada kita. Sudah, it's done. Kita nggak perlu melakukan apapun, saudara-saudara. Just believe it, receive it, enjoy it. Bukan hanya hidup yang kekal doang, nggak stop di sana. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Too bad, kita sudah menjadi permanent resident of the kingdom of heaven. It's done. Dan sorry ya, your passport yang sebagai citizen of kingdom of heaven tuh nggak bisa dicabut. Jangan percaya kalau ada yang bilang itu bisa hilang. No. Kalau itu bisa hilang, Tuhan Yesus pret banget darahnya. Sorry. Tapi saudara-saudara nangkep kan maksud saya? Lebih dari itulah, dia bukan cuma bayar dosa-dosa kita. More than enough, overpayment. Bukan cuma dari minus ke nol, dari minus ke triliun. Kalau mau pakai angka, kalau nggak tahu triliun, miliar. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Nah, nggak cukup loh sampai di sana, diterusin lagi. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak seorang pun. Nobody can snatch you from God's hand. Cuman pikiran kita atau perasaan kita kira kita sudah direbut sama kekuasaan gelap atau whatever. Never. Ini kata Tuhan Yesus sendiri. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Enough? Ternyata bagi Tuhan belum cukup juga. Coba ke ayat berikutnya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Give him praise. Nobody can pluck you out from Jesus, from our Abba Daddy. Nobody, nothing at all. Kita sama-sama bertobat, oke? Nobody is nobody. Actually there is somebody. Jesus himself, tapi dia nggak mau. Dia terlalu cinta sama kita. Dia sudah menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Dia sudah falling in love with us, dan kita sudah selamat. Amin. Dan seorang pun tidak dapat merebut. Sebutkan nama kita masing-masing. Dan seorang pun tidak dapat merebut Fedri dari tangan Bapa.
Sekali lagi, seorang pun tidak dapat merebut Febri dari tangan Bapa. Nobody. Nobody at all, sama sekali. Jangan nyanyi. Next. Aku dan Bapa adalah satu. As Jesus is already in this world, so we are one with our Father. Kita adalah satu dengan Bapa kita. Amen. Kayaknya kurang cukup. Kita move to next slide lagi. Hampir habis kok, bentar lagi. Nah, ini yang dahsyat banget, Roma 8 ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Gak cukup loh satu ayat. Next. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Woo! Praise God. Woo! Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada. Coba katakan kiri kanan. Tidak ada. Tidak ada. Once in the beloved, we are always beloved. Amen. Kalau member GBC, mungkin saudara tertarik sama gereja lain, pengen pindah, silakan. But as the beloved children of God, sekali kita anak, selama-lamanya anak. Bukan cuma anak, anak-anak kesayangan. Loh, semuanya kalau jadi anak kesayangan, jadi biasa-biasa aja dong. No, dia Tuhan, dia bukan kita. Dia bisa mengasihi engkau to the max, dia bisa mengasihi dia to the max, karena dia Tuhan. Dia bukan seperti kita. Oh, saya punya anak 3, saya mengasihi mereka semua sama kok, I love them to the max, satu persatu sama. Gak mungkin. It's only Tuhan yang bisa melakukan itu. Amen. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kau begitu baik. Yuk kita sama-sama bagi berdiri. Let's close this. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik Tuhan. Tidak ada apapun ya Tuhan bisa merebut kami. Engkau dengan sukarela telah mati untuk kami, bangkit kembali ya Tuhan kami. Segala kemenangan yang telah Kau berikan ya Tuhan, tinggal kami terima dan nikmati ya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin saudara-saudara yang nonton Ustream atau YouTube, kalian belum pernah mendengarkan mengenai Tuhan Yesus yang begitu mengasihi saudara-saudara dan mau menerima Dia sebagai juru selamat. Saya mau berdoa bersama saudara-saudara. Tidak ada syarat apapun, hanya percaya dan terima. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pada hari ini aku memutuskan, aku sendiri tanpa paksaan mau menerima Engkau ya Tuhan Yesus sebagai juru selamatku. Hari ini, mulai hari ini ya Tuhan Yesus, segala dosa-dosaku ya Tuhan tidak ada lagi. Telah Engkau tanggung untuk aku ya Tuhan. Aku adalah orang kudus, suci dan benar karena karya-Mu yang sempurna ya Tuhan Yesus. Dan Engkau adalah Bapakku, Engkau adalah gembalaku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku telah lahir baru, aku telah menjadi anak kesayangan-Mu, dan tidak ada apapun yang bisa merebut aku daripada Engkau. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya dan terima. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nikmati kebaikan-Nya. Haleluya. Kau mengasihi kami, Kau mati untuk kami. Terima kasih Yesus.
ya Tuhan. Oh, Kau baik Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih oh Yesus. Kau gembala yang sempurna. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami boleh ya Tuhan mendengarkan detak jantungmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami tahu Kau punya kuasa ya Tuhan, lebih dari segala-galanya. Dan Kau dengan sukarela ya Tuhan, tanpa paksaan ya Tuhan, Kau mau mati buat kami. Kau telah mati untuk kami. Kau telah bangkit kembali ya Tuhan, membawa kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang sempurna. Sungguh kami begitu diberkati ya Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Tuhan, kami percaya juga bahwa hari ini ya Tuhan, firman-Mu yang Engkau taburkan ya Tuhan akan tumbuh subur ya Tuhan di dalam hati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami memusatkan mata kami pada karya-Mu yang sempurna Tuhan, pada salib-Mu, pada karya-Mu yang sempurna ya Tuhan Yesus. Kami gak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang sangat amat baik. Dan kami percaya juga ya Tuhan, dari minggu ke minggu lagi ya Tuhan, kami mau bergantung hanya pada Engkau ya Tuhan. Kau yang membaringkan kami di padang rumput yang hijau Tuhan. Waktu kami masuk dalam lembah kekelaman pun Kau ada di sana menolong kami, mengeluarkan kami ya Tuhan. Kau baik Bapa, Kau baik Yesus, Kau baik, Kau baik, Kau sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan pada hari ini semua yang ada di tempat ini ya Tuhan bisa menikmati pelukan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, kami bisa mendengarkan suara-Mu. Kau ada di dalam kami, aku dan Kau ya Tuhan, kami adalah satu ya Tuhan. Kau Allah yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita mau declare the blessings yang Tuhan telah berikan untuk kita. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah karena Allah selalu menyinari wajahnya yang penuh dengan senyuman manis untuk kita. Dan tingkap-tingkap langit selalu terbuka untuk kita karena Tuhan telah menyelesaikan semuanya. Dan sekali lagi, tidak ada apapun yang bisa merebut kita dari kuasa Tuhan, dari cinta Tuhan, dari Yesus Kristus. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan yang akan kami ngalamin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. You have blessed us abundantly ya Tuhan. We are highly favored, deeply loved, greatly blessed oh God. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah menerima berkat. Sama-sama katakan Amin. God bless you. Happy Sunday.